Pada Senin kemarin, dalam keterangan pers di Istana Negara, Presiden kita, Jokowi, berjanji untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum, maka pemerintah akan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh MK. Tapi ada yang bilang kalau pernyataan Pak Presiden justru melawan putusan MK. Mana yang benar? Yuk kita kupas di kacamata Rian Ernest. Sebelumnya, MK sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian apakah sebuah undang-undang sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 telah memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 45 apabila tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun sejak putusan MK kemarin. Atau sering disebut sebagai inkonstitusional bersyarat. Sesuai putusan MK, Presiden Jokowi menegaskan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku dan seluruh materi serta substansi dalam undang-undang itu sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pun pasal yang batal. Hal ini selaras dengan jaminan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi yang selalu digaungkan oleh Presiden Jokowi. Pemberlakuan UU Cipta Kerja ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan untuk kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia. UU Cipta Kerja lahir sebagai suatu jawaban atas permasalahan kekacauan hukum yang selama ini mendera ekonomi Indonesia. Undang-undang dan peraturan kita gemuk, besar, saling tumpang tindih dan berbenturan satu sama lain. Undang-undang ini diharapkan mampu menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha. Sesuai dengan agenda Pak Jokowi, UU Cipta Kerja ini menjadikan proses perizinan investasi menjadi lebih sederhana dan cepat. Agenda reformasi struktural dan segalanya yang diungkapkan oleh Pak Jokowi menjelaskan betapa pentingnya penyederhanaan birokrasi. Ini harus dilakukan besar-besaran untuk memudahkan investasi yang akhirnya menciptakan lapangan kerja. Prosedur yang panjang berbelit dari meja ke meja harus dipotong. Sehingga seluruh proses terkait investasi akan diberikan kepastian peraturan, standar, dan berdampak pada implementasi kegiatan penanaman modal yang berjalan akan singkat, tidak lagi memakan waktu. Cepatnya proses perizinan diharapkan membuat perekonomian Indonesia semakin maju. Usaha-usaha kecil, mikro, menengah semakin bertumbuh dan menyerap tenaga kerja kita. Pengangguran kita lawan. Nah sekarang kita masuk ke inti hukumnya, teman-teman. Ada yang bilang kalau pidato Jokowi Senin lalu bertentangan dengan putusan MK. Saya sudah mencoba membaca 450 lebih halaman putusan. Dan ini intinya. Hakim di MK ada 9. Dan ada 5 hakim yang setuju bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bermasalah dalam proses pembuatannya. Sedangkan 4 hakim lain tidak berpendapat demikian. Mereka menganggap tidak ada masalah dengan proses perumusan atau proses formil pembuatan UU Cipta Kerja ini. Dan poin penting dalam putusan ini adalah, pertama, menurut Hakim MK, partisipasi masyarakat harus lebih bermakna. Kedua, memang ada typo dan perubahan kata dari naskah UU Cipta Kerja yang disepakati di dalam gedung DPR dan yang akhirnya difinalkan dalam UU Cipta Kerja. Ketiga, metode secara omnibus belum diatur tegas di undang-undang yang khusus mengatur untuk itu, yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tahun 2011 yang telah direvisi tahun 2019. Ketiga alasan di atas secara singkat membuat Hakim MK menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja ini cacat formilnya. Namun, Hakim MK di dalam putusan yang sama mengatakan kalau gemuknya peraturan dan tumpang tindih peraturan jelas memang ada. Itu sebuah masalah. Jadi menurut Hakim MK ada tujuan besar yang baik dari DPR dan pemerintah. Meski caranya tidaklah sempurna. Makanya, Hakim MK tidak mengatakan bahwa UU Cipta Kerja ini total bertentangan dengan UUD 45. Hakim MK bilang untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka Hakim MK memutuskan UU Cipta Kerja
inkonstitusional bersyarat. Harus diperbaiki dalam 2 tahun ke depan. Rujukan Hakim MK lebih ke soal apa? Partisipasi masyarakat dan mekanisme omnibus yang belum diatur di dalam undang-undang. Itulah rujukan hakim yang memutuskan. Maka dari itu saya kutip lagi nih. Kata hakim, Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang. Omnibus Law yang juga harus tunduk dengan apa? Keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. Saya kutip lagi kata MK, Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk undang-undang melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Kata Hakim MK juga apabila dalam waktu 2 tahun Undang-Undang Cipta Kerja tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU Cipta Kerja berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen. Itu saya kutip persis kata-kata MK di putusannya. Jadi tidak ada interpretasi lain. Silakan kirimkan video ini ke kawan-kawan saudara yang berkomentar miring atau komentar lain soal putusan MK ini. Ada yang bilang pidato presiden nggak patuh ke MK dan sebagainya. Ya, begitulah. Dalam putusannya juga MK bilang segala tindakan strategis yang berdampak luas harus ditunda. Dan tidak boleh pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana baru turunan dari UU Cipta Kerja. Jadi dalam pandangan saya, setelah membaca putusan MK yang 400 halaman itu, tidaklah ada pasal di Undang-Undang 45 yang secara langsung dilanggar oleh UU Cipta Kerja. Dalam pandangan saya juga, opsi yang pasti harus diambil pemerintah dan DPR adalah merevisi UU Cipta Kerja sesuai catatan-catatan dalam putusan MK. Opsi yang sebaiknya ditempuh juga untuk melindungi UU Cipta Kerja yang direvisi nanti adalah dengan merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur tegas cara susun undang-undang secara omnibus. Dalam pandangan saya juga, Hakim MK yang memutus ini 5 dari 9 sangatlah kaku, legalistik, dan formalistik. Ini bukan soal salah atau benar, tapi soal pendekatan. Seandainya saja Hakim MK kita lebih progresif. Sekarang coba kita bahas sedikit soal hambatan investasi. Undang-Undang Cipta Kerja lahir untuk mengatasi itu. Tapi pertanyaannya, apakah hambatan investasi hanya soal aturan? Ini catatan saya. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja lahir, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, setidaknya ada 5 kendala berinvestasi di Indonesia. 5 kendala tersebut adalah aturan berbelit-belit, pembelian lahan yang sulit, infrastruktur publik yang belum merata, pajak yang kurang mendukung investasi, dan 5, tenaga kerja terampil yang belum memadai. Coba kita lihat lagi, Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada, aturan dipangkas. Infrastruktur di zaman Pak Jokowi sudah jempolnya 2. Berarti satu hal yang cukup penting, soal keterampilan tenaga kerja. Nah, Pak Jokowi hadir dengan kartu prakerja, mengatasi sebagian masalah itu. Setiap penerima kartu prakerja mendapatkan bantuan pelatihan, kompetensi kerja, dan atau kewirausahaan, serta mendapatkan insentif yang diberikan secara non-tunai. Setiap penerima kartu prakerja akan dapat paket manfaat senilai 3,5 juta rupiah. Kartu prakerja adalah program yang jelas keren, tetapi peningkatan produktivitas dari sisi lain perlu terus digalakkan dengan pelatihan kerja dan perbaikan kurikulum pendidikan yang semoga bisa dirancang dan dilaksanakan Mas Menteri Nadiem. Kenapa? Karena data menunjukkan, ini kata pejabat Kementerian Tenaga Kerjaan tahun lalu, 2020. Kata beliau, produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di angka 74%. Tingkat seperti ini berada di bawah rata-rata negara ASEAN. ASEAN adalah sebuah kumpulan negara di Asia Tenggara. Rata-rata negara ASEAN produktivitas tenaga kerjanya adalah 78%. Kita masih ketinggalan dari Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Bahkan, kita masih kalah oleh Malaysia dan Laos. Jelas kita masih punya PR besar meningkatkan produktivitas. Sekarang kita bicara sedikit sentuh Undang-Undang Cipta Kerja dan pesangon. Karena menurut teman-teman, ada pengurangan besar nilai pesangon kalau dibandingkan dengan isi Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003. Di UU Cipta Kerja, pesangon untuk karyawan yang terkena PHK paling banyak 25 kali upah. Dari nilai sebelumnya 32 kali. Memang ada penurunan. Dari sisi serikat pekerja dapat dipahami kenapa teman-teman menolak. Tapi yuk kita lihat dari sisi yang lain.
bila Indonesia ingin lebih bagus menarik modal masuk ke negara kita, jelas kita perlu lebih kompetitif. Menurut mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law, Rosan Ruslani, pesangon di Indonesia masih lebih tinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Kata beliau, di Vietnam rata-rata pesangon 10 kali upah. Malaysia dan Thailand 10-15 kali upah. Jadi nilai pesangon kita masih tetap jauh tinggi dibanding negara tetangga, bahkan setelah UU Cipta Kerja. Apakah ini menguntungkan pekerja? Ya, baik, jelas. Membuat iklim investasi menarik dan kompetitif, silakan teman-teman menilainya sendiri. Gitu. Jadi jelas ya, MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja. Pak Jokowi tetap firm dengan UU Cipta Kerja. Pak Erlangga Hartanto terus mengawal perbaikan UU Cipta Kerja. Terus maju Pak Presiden dengan agenda Anda, agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Kalau suka video ini jangan lupa like dan share, dan sampai jumpa di Kacamata Rin Ernest selanjutnya.